Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 11 dengan bahasan bentuk-bentuk dan proses perubahan sosial budaya. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 4 macam berdasarkan sudut pandangnya. Yang pertama, berdasarkan prosesnya, terdiri dari evolusi dan revolusi. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, terdiri dari pengaruh kecil dan pengaruh besar. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya, yaitu yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dan yang terakhir ada berdasarkan hasilnya, yaitu kemajuan, yaitu progres, dan kemunduran, yaitu regress. Bentuk yang pertama berdasarkan prosesnya, yaitu evolusi. Evolusi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, misalnya evolusi dalam sejarah kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan manusia yang dimulai dari tingkat zaman praaksara dengan sistem kehidupan yang sangat sederhana dan terus berkembang menjadi kehidupan zaman manusia dalam era globalisasi saat ini. Perubahan secara evolusi terjadi karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Terdapat 3 teori yang menjelaskan proses perubahan melalui evolusi. Yang pertama, teori evolusi yang linier. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari tahap yang sederhana hingga tahap yang kompleks hingga mencapai tahap kesempurnaan. Yang kedua adalah teori evolusi lingkaran. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan mengalami tahapan-tahapan perkembangan seperti bentuk lingkaran, yaitu suatu tahap tertentu yang dapat dilalui secara berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah teori evolusi umum. Menurut teori ini, masyarakat dan kebudayaan tidak harus melalui tahapan-tahapan tertentu atau tidak selamanya melalui tahapan-tahapan yang tetap karena kebudayaan manusia telah mengikuti garis evolusi tertentu. Kemudian revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan merubah dasar pokok dalam kehidupan masyarakat seperti perekonomian, politik, dan ideologi bangsa. Seperti revolusi industri yang terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang, yakni pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Berikut merupakan beberapa persyaratan yang mendukung terciptanya revolusi. Yang pertama, adanya keinginan umum untuk mengadakan perubahan. Masyarakat harus memiliki perasaan tidak puas terhadap keadaan yang ada dan tumbuh keinginan untuk meraih perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu mengarahkan masyarakat. Yang ketiga, adanya momentum untuk melaksanakan revolusi. Apabila momentum itu dipilih secara keliru, maka revolusi dapat gagal. Lalu adanya tujuan gerakan yang jelas dan ditujukan oleh rakyat. Yang terakhir adanya kemampuan pemimpin. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat, kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas itu untuk dijadikan program dan arah bagi gerakan masyarakat. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, ini terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh kecil dan pengaruh besar. Nah, pengaruh kecil ini adalah perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur-unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, tidak semua masyarakat mengikuti perubahan tersebut. Hanya masyarakat-masyarakat yang tertarik akan perubahan itu yang mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Contohnya, perubahan model rambut dan perubahan gaya pakaian. Yang kedua adalah pengaruh besar atau perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat.
Kemudian berdasarkan penyebabnya, yang pertama perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan ini merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang terdiri atas kelompok masyarakat dalam menyusun rencana perubahan. Nah, pihak-pihak itu disebut dengan agent of change. Agent of change ini yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Nah, contoh dari perubahan yang dikehendaki ini adalah pembangunan jalan tol. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang bersifat tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Biasanya ini menghasilkan suatu masalah dan memicu kendala bagi masyarakat. Contohnya gempa bumi, banjir, tsunami, bahkan gunung meletus. Bentuk yang terakhir yaitu berdasarkan hasilnya. Yang pertama, kemajuan atau progres, di mana perubahan ini adalah perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang membawa kemajuan ini menguntungkan masyarakat seperti bergantinya sistem pencaharian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Contohnya, penemuan alat komunikasi, transportasi yang berguna dalam menunjang kebutuhan hidup manusia. Yang kedua ada kemunduran, yaitu regress, di mana perubahan ini mengalami kemunduran karena adanya kekeliruan dalam memanfaatkan perubahan yang ada. Contohnya seperti penyalahgunaan situs internet untuk melakukan tindak kejahatan dan menyebarkan kebencian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun dalam proses perubahan sosial budaya dilakukan melalui satu proses akulturasi, di mana proses ini bercampurnya dua unsur budaya atau lebih tanpa menghilangkan keaslian dari masing-masing kebudayaan bercampur. Yang kedua ada asimilasi, yaitu proses bercampurnya dua budaya atau lebih dan berlangsung secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga unsur-unsur dan wujud tiap budaya melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Contohnya munculnya musik dangdut, di mana musik ini perpaduan antara musik Melayu, musik India, dan musik Arab. Yang ketiga ada difusi, yaitu proses penyebaran suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Contohnya ini seperti cara makan orang Eropa yang menggunakan sendok, kemudian ditiru oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi dan revolusi? Berikanlah contohnya. Yang kedua, jelaskanlah proses perubahan sosial beserta contohnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.